Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Ejang. Mudah-mudahan dina wangkid aina aya dina kesehatan, sehat jasmani rohani. Kalau bahasa orang Latinnya itu mensano licor polisano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa-jiwa yang alhamdulillah sehat. Oke pemirsa, kebetulan saya nih sekarang ada di bawah pohon sawo. Nanti saya akan coba memberikan, mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat juga buat teman-teman semua. Saya akan melakukan proses penyangkokan dan buat sahabat-sahabat petani muda di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua ataupun menjadi bahan perbaikan buat saya sendiri. Nah, alhamdulillah sebelum kita mulai menyangkok yang baru, alhamdulillah saya sebelumnya sudah mulai menyangkok dan ini alhamdulillah hasilnya. Nah, ini dia guys. Ini akar-akarnya sudah tumbuh, sudah keluar. Ini kurang lebih sekitar 3 bulanan. 3 bulan sudah mulai keluar akar. Ini kenapa belum dipanen, belum saya tanam, karena satu kemarin musim kemarau dan juga musim anginnya angin barat, jadi untuk batang itu kurang bagus untuk ditanam. Oke, selanjutnya kita akan proses menyangkok sawo guys. Sahabat Kang Ejang semua, inilah saya akan mulai proses gimana cara menyangkok. Dan sebelum menyangkok kita lihat dulu batang pohon ini bagus atau enggak, sehat atau enggaknya. Dan yang paling utama lihat ujung daunnya itu ada daun mudanya atau enggak. Kalau ada daun mudanya sebaiknya ditunda dulu proses penyangkokannya karena itu akan menghambat dalam proses pertumbuhan akar. Oke, medianya saya gampang sekali saudara-saudara sekalian. Saya akan menggunakan sabut kelapa yang saya sudah rendam kurang lebih 2 hari 2 malam. Karena kenapa saya memilih sabut kelapa? Karena sabut kelapa itu bisa menyerap air lebih banyak daripada dengan media tanah. Dengan menggunakan media sabut kelapa ini, kita akan lebih mempermudah dalam proses penyangkokannya. Terutama kita tidak harus kotor-kotoran dengan menggunakan media tanah. Beda dengan menggunakan sabut kelapa. Sabut kelapa sangat mudah sekali. Cukup disuir-suir saja pemirsa. Sabut kelapanya nanti kita rendam, sudah direndam kurang lebih 2 hari 2 malam. Nah, itu bisa dilakukan. Dan selanjutnya selain dari sabut kelapa, ada juga saya menggunakan ini nih, para musik atau cereng. Ini tali rapia ini nanti untuk mengikat ke batang pohon yang kita akan cangkok. Dan untuk penutupnya itu saya menggunakan plastik ataupun limbah kantong plastik. Ini daripada dibuang nanti susah terurai menjadi kurang bagus buat kesuburan tanah, lebih baik kita manfaatkan untuk menyangkok sawo. Oke, kita sebelum memulai menyangkok sawo, kita pastikan dulu mana batang yang akan kita potong ataupun kita kupas, buang kulitnya. Oke, untuk mengkupas kulitnya jangan terlalu panjang-panjang karena itu nanti akan susah untuk pertumbuhan akarnya, ataupun kita harus banyak media atau banyak yang harus kita pakai. Cukup dengan ya seginilah, sekitar 2 ruas jari aja, 2 ruas jari itu bisa cukup untuk menyangkok. Sahabat Kang Ejang semua, sahabat petani Indonesia, petani muda Indonesia, kita akan mulai proses penyangkokannya. Berhubung saya tidak membawa pisau, terpaksa dengan menggunakan golok dengan apa adanya. Oke, kita lihat ini pohon yang lumayan bagus, lumayan sehat. Ini daripada kita ditebas, ini tidak akan menghasilkan apa-apa, lebih baik kita cangkok saja. Penyangkokannya gampang sekali, kita tinggal putarkan saja sini. Sudah itu, ini sudah terkeliling, kita kupas saja. Ingat ya, ngupasnya itu harus terbuang semua kulitnya.
sama daging-dagingnya. Kita sisakan adalah tulangnya ataupun pohonnya, yang tidak mengeluarkan getah lagi ataupun tidak mengeluarkan lendir. Pemirsa, ini saya sudah kupas. Tadi kita tinggal krok saja, kita buang lendir-lendir yang bisa di kayunya, yang antara kulit dan kayunya. Saya kira ini sudah cukup. Teman-teman harus ingat ya, untuk mengulitinya itu harus bersih sampai tidak ada lagi lendir. Pas dipegang ini sudah kesel. Nah, ini bagusnya sesudah dikrok begini kita diamkan selama 1 hari. Berhubung ini waktunya tidak cukup mepet, nah, kita langsung saja proses penyangkokannya. Sahabat Kagejang, bagusnya itu menggunakan sabut kelapa ataupun yang lebih bagusnya lagi menggunakan kokopit. Berhubung kokopit ya prosesnya lumayan panjang, nah, saya menggunakan sabut kelapa, dan sabut kelapa dari satu dari kulitnya itu, kulit kelapa saya potong menjadi 2 karena ini sepanjang 2 ruas jari saja. Nah, pas sekali saudara-saudara, ini kita tempelkan di sini aja sampai tertutup rapi semuanya, jangan ada yang terbuka. Pun kita tutup, lalu sesudah itu kita ikat dengan tali rafia. Kebanyakan yang gagal untuk menyangkut sawo itu satu dalam pembungkusannya kurang rapi ataupun kurang tepat. Ini juga dalam mengikatnya itu harus kuat, karena agar tidak goyang-goyang. Kalau mengikatnya kurang kencang, nanti ininya goyang-goyang, jadi pertumbuhan akar pun terganggu. Nah, saudara-saudara, sudah seperti ini, cukup seperti ini aja. Misalkan saudara-saudara mau diikat 1 atau 2, ujung atas dan bawah juga nggak apa-apa, tapi saya memilih 1 aja. Nah, lalu sehabis itu saya tadi menggunakan media kantong pesek ataupun plastik yang mulai ketebalannya lumayan agak tebal. Karena kenapa? Kalau yang terlalu tipis nantinya kena semut ataupun hewan-hewan serangga lainnya itu bisa menjadi sobek. Nah, ini saya kenapa menggunakan kantong pesek yang agak tebal, saya lipat menjadi 2 agar ini proses penutupan cangkokan sawonya itu lebih bagus lagi dan serangga pun tidak bisa cepat masuk. Nah, kita lanjut saja, kita tutup saja. Kita tutup, cukup dengan dililit saja seperti ini, dengan rapi seperti ini. Kita tutup secukupnya aja, jangan terlalu tebal juga, kurang bagus pemirsa. Nah, ini juga dalam pengikatan tali di sini juga harus sangat kencang, saudara-saudara. Nah, nanti kalau longgar itu bisa memicu serangga masuk dan menjadi sarang di dalam. Kalau udah ada serangga masuk di dalam, kemungkinan cangkokannya tidak akan hidup, digigitin sama serangga. Jadi benar-benar mengikatnya harus dengan kencang. Seperti ini. Ini kenapa saya mengikatnya atas dulu, bawah dulu? Kenapa? Karena agar air yang ada di sabut kelapa itu tidak langsung turun, tapi dia mengendap di dalam sabut dan itu menyebabkan lembab dan memicu pertumbuhan akar. Walaupun saudara-saudara, sahabat Kagejang semua ingin menggunakan media yang lain, boleh silahkan. Misalkan dalam proses penyangkokan itu akan menggunakan perangsang penumbuh akar, itu gak apa-apa juga. Nah, seperti ini saudara-saudara, kita rapikan. Kita potong biar tidak menjadi sarang serangga ataupun semut. Biasanya kalau tidak dipotong rapi itu akan menjadi sarang serangga.
terutama dari sini. Jangan sampai ada air yang masuk terus ke dalam. Nanti kalau air masuk ke dalam, terjadi genangan air di sini, ini menyebabkan si pohonnya itu busuk, tidak akan mengeluarkan akar. Oke, sahabat Kang Ejeng semua, petani muda Indonesia, mudah-mudahan dengan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan ini bisa cepat tumbuh akar. Dan sebelumnya saya sudah melakukan penyangkokan, alhamdulillah, dengan media ini, sabut kelapa, tanda kresek, dan tali plastik. Alhamdulillah itu nggak lama, mungkin cukup kisaran 100 hari ataupun 3 bulan. Oke, bikin itu aja video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, share, and subscribe.